Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, siapapun, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di video kali ini, Madia akan menanggapi ya dari video atau dari akun RAK ya, yang mana di sini dia mencoba untuk menanyakan atau mencoba untuk membuat tema dengan judulnya Hadis Sunan Abu Daud nomor 61 ya. Nah, ya kami selaku umat Islam ya cukup berbangga sekali karena hadis ini coba untuk didatangi oleh teman-teman dari umat terjemahan ini atau pengikut Paulus ini ya yang mencoba untuk mendatangi ayat ini. Kami selaku umat Islam cukup berbangga sekali ya. Madia ucapkan terima kasih kawan-kawan ya, yang mana dalam hal ini ajaran Islam itu ajaran yang lengkap, diatur semua termasuk dalam hal apa saja. Termasuk dalam hal ini adalah hal-hal yang menyangkut tentang makanan, tentang pakaian, tentang air, apapun segalanya itu ada hukumnya. Nah, inilah kesempurnaan Islam, itu sudah mengatur semua. Sementara di ajaran pengikut Paulus ini tidak ada diajarin seperti ini. Itu dulu keistimewaan Islam ya. Itu dulu keistimewaan Islam yang membedakan antara ajaran Islam sama yang lain. Yang mana di ajaran yang lain, saya kasih contoh ya, semua katanya makanan itu boleh dimakan. Ya, di mana dalam Islam itu ada halal, ada haram. Nah, ini yang membedakan. Kalau di ajaran yang lain, umat terjemahan itu anak bayi mati, mayat, apapun itu boleh dimakan oleh dia. Boleh. Tidak ada aturan yang melarang gitu loh. Mayat mati, anak bayi mati dimakan, bangkai makan, semua di makanan katanya itu dimakan, boleh. Katanya yang menajiskan tuh yang masuk ke mulut tuh tidak tidak menajiskan, tidak apa bla 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 seperti itu ya. Nah, oleh karena itu sangat menarik ini. Jadi dalam hal ini ya semoga orang-orang yang mendapatkan hidayah nantinya bisa terpikirkan hal ini sehingga nanti ujung-ujungnya ya mendapatkan hidayah kembali gitu loh, dalam posisi yang orang-orang umat terjemahan yang masih ngambang ilmu keimanannya dalam hal ini, yang tidak mempercayai ini, terbukti bahwa Islam itulah yang mengatur semua hukum itu gitu loh. Ini yang perlu dipahami dulu. Jadi Islam itu sudah sangat lengkap. Jadi rugi kalau Anda tidak beragama Islam, saya sampaikan. Semua diatur bagaimana? Hanya saja Anda belum paham saja mengenai aturan yang diatur oleh Al-Hadis maupun Al-Quran ini. Tinggal Anda pahami nanti, dan apakah benar yang Anda pahami selama ini atau salah. Nah, ini kita buktikan. Salah satu contohnya dengan hadis Sunan Abu Daud nomor 61 ya. Semoga dengan Anda mendatangi ini dan hadis-hadis Nabi ini nanti membuka cakrawala berpikir Anda sehingga bisa menerima Islam itu sebagai agama yang terbaik, yang the best ya. Karena mengatur semua kehidupan gitu loh ya. Oke, kita langsung saja ya, kita dengerin argumen mereka ini. Salam, pemirsa Rumah Apologet Kristen. Jumpa lagi kita di channel Rumah Apologet Kristen, kita dengan prime time, yaitu kesempatan Kristen bertanya, kesempatan Islam menjawab. Di live hari ini di nomor 17 kita akan membahas topik yaitu hadis Sunan Abu Daud nomor 61 ya. Jadi hadis ini berbicara tentang sesuatu. Jadi untuk hari ini nanti kita berperan sebagai admin. Saya lebih sebagai admin dan nanti tetap Bu Deborah sebagai moderator. Kita say halo dulu ke Bu Deborah. Salam Bu Deborah, selamat malam. Salam. Salam Pak, salam. Oke, ya nanti saya akan bawakan dulu. Oke, jadi seperti yang kita lihat ya di layar screen, bahwa di sini kita ada 3 hadis ya yang mendasari tentang topik air ya, air yang kotor, yang tidak najis ya. Seperti kita tahu, nanti kita ilustrasikan tentang
topik kita. Nah, di sini ada hadis Sunan Abu Daud nomor 61, kemudian ada hadis Sunan Ibnu Majah nomor 513, dan hadis At-Tirmizi nomor 61. Ya, air tidak menjadi najis karena sesuatu. Ya, jadi kita akan melihat topik ini yang. Oke. Nah, di sini saudara-saudaraku ya, kita akan kupas dulu mengenai hadis ini ya. Tetapi yang perlu saya pahamkan kepada saudaraku muslim, kita dalam membaca hadis ini tentunya harus tahu temanya dulu, harus tahu pokok bahasannya dulu sebelum kita melangkah ke pada fase pembahasan berikutnya. Apa ini topiknya? Apa tujuannya ini hadis? Apa maksudnya ini hadis ya? Nah, dalam hal ini saya sampaikan dulu kepada teman-teman ya, bahwa sebenarnya hadis ini adalah berbicara tentang taharah, tentang bersuci. Itu dulu pemahaman yang benar dalam Islam. Bab ini adalah kaidah fikih dalam hukum Islam itu tentang taharah. Nah, taharah ini adalah bersuci. Nah, inilah keistimewaannya Islam. Jadi ajaran Islam itu bersuci dulu, mensucikan diri dulu sebelum melakukan aktivitas termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang umat terjemahan, kaum pemuja Paulus ini, pengikut Paulus. Mereka nggak diatur hukum seperti itu. Mereka sembarangan aja, yang tidak yang penting mereka sopan katanya, atau tidak diatur lah. Intinya mereka tidak diatur. Nah, inilah keistimewaan Islam, semua diatur. Nah, jadi babnya apa ini? Ini bab tentang bersuci, mensucikan diri. Terus dalam bersuci itu tentunya apa yang diperlukan? Apa yang perlu ditentukan dalam bersuci itu? Dalam bersuci itu yang perlu ditentukan adalah pertama alat untuk mensucikan diri. Nah, itu dulu, alat untuk mensucikan diri. Nah, bagaimana memandang alat untuk mensucikan diri? Alat mensucikan diri menurut ajaran Islam itu yang pertama dengan debu, yang kedua dengan air. Jadi ada dua alat, tanah atau debu ya. Yang kedua air. Jadi dalam hal ini ada dua alat untuk mensucikan diri menurut ajaran Islam. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus mengetahui dulu hal-hal apa saja yang membuat kesucian diri ini tidak bisa ternoda, atau kesucian diri ini bisa terganggu akibat dari hal-hal yang membuat itu terjadi gitu loh. Ya, membuat hal-hal itu yang terjadi. Nah, kemudian dalam hal ini yang bisa mengakibatkan ternodai atau mendapatkan kena najis itu adalah apabila terkena bangkai-bangkai, terkena darah, terkena najis yang bla bla bla. Itu banyak sekali yang diatur di dalam, termasuk anjing-anjing, termasuk lidah anjing, liur anjing, segala macam bla bla bla. Nah, itu kemudian inilah keistimewaannya Islam. Islam mengatur itu semua gitu loh. Islam mengatur itu semua, dari hal-hal tetek bengek sampai hal yang penting di atas, termasuk dalam konsep ketuhanan, itu sudah diatur. Ini keistimewaannya Islam dibanding ajaran yang asal coak-coak gitu loh, asal komen, asal bla bla bla, nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba langsung berbicara menjustis tanpa tahu maksudnya gitu loh, tanpa tahu maksud ayat tersebut. Nah, ini ya kalau saya bilang ya belum tahu ya, namanya belum tahu ya, saya bilang boleh katakan bodoh lah ya, belum tahu ya, atau bodoh lah. Tapi bodoh dalam arti baik loh ya, bukan bodoh dalam arti mengejek, enggak. Ini artinya Anda bodoh dalam tidak tahu masalah ini, dalam hal-hal seperti ini, sehingga menimbulkan ejekan lah, meninggalkan ocehan lah, karena belum tahu. Itu wajar. Kami selaku umat Islam ya, itu kami wajarin karena Anda belum tahu. Oleh karena itu, saya Madya Channel di sini ingin menjelaskan kepada teman-teman yang pengikut Paulus ini untuk agar sadar diri, karena Madya nggak sempat kepada diskusi ini. Karena yang pertama itu, yang kedua ada juga saudara Madya yang Muslim yang sudah mengikuti itu. Ya, Pak Dani juga sudah. Jadi Madya nggak ikutin. Oke. Oleh karena itu, kita langsung saja ngikutin diskusi mereka ini. Oke, go. Bagian dasarnya. Oke, saya bacakan topik kita yang utama tentang hadis Sunan Abu Daud nomor 61. Isinya yaitu tentang sumur Budlah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Suwaib Al-Harani dan Abdul Aziz bin Yahya Al-Harani. Mereka berdua berkata,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salama, dari Muhammad bin Islah, dari Salid bin Ayub, dari Ubaidillah bin Abdurrahman bin Rafi al-Ansari, kemudian al-Adawi, dari Abu Said al-Khudri. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan kepada beliau, bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bidlah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Jadi di Sunan Ibnu Majah pun hampir sama. Jadi di sini terdapat bangkai keledai ya. Jadi sesungguhnya air tidak menjadi najis karena sesuatu. Jadi hampir sama ya. Dan di sini pun di hadis Jami Al-Tirmizi sama ya. Jadi terdapat kain bekas pembelut air dari anjing dan bangkai, maka sungguh air itu suci, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Jadi para pemirsa, kita membahas topik ini, kita akan melihat apa ya sebagai kolerasi topik kita, bahwa sesungguhnya kenapa sih, nanti ini kita ilustrasikan dari video berikut ini. Silakan kita nonton video berikut ini. Sebentar ya pemirsa ya. Jadi ini ada video yang bagus dari kawan. Oke, nah ini saudara ya, mereka menampilkan beberapa video ya yang coba dibuat oleh umat-umat terjemahan ini yang membicarakan tentang hadis Nabi Muhammad yang berbicara tentang najis-najis dalam Islam itu sendiri ya. Nah apa-apa, nanti kita akan jawab, kita akan tanggapin. Yang jelas saya akan berbicara sesuai dengan ajaran Islam, tidak menambah-nambahin, tidak mengurang-urangin. Ini murni sesuai dengan Islam. Artinya saya berdasarkan sesuai dengan Islam. Oleh karena itu saya ingin mengkonter, menjawab apapun semua tuduhan yang mereka ingin coba gulirkan atau sampaikan kepada Islam. Mari kita simak dulu apa yang mereka ingin tuduhkan dalam hal ini. Kita dari Elias Julkifli ya, ini channel favorit saya. Jadi silakan tonton, jadi biar bisa membayangkan tentang hadis ini. Silakan menikmati. Pak dari suku yang cukup datang kepada saya dan berkata, Jul, saya punya seorang keluarga yang mualaf, Pak. Dan ketika datang berkunjung ke rumah saya tahu bahwa makanan tidak mereka makan dari rumah saya. Istri saya menghidangkan air untuk diminum oleh mereka, namun tetap mereka enggan untuk meminum air yang kami hidangkan. Dan ketika saya bertanya, kenapa hal itu terjadi? Keluarga saya mengatakan, kami tidak bisa meminum dari orang yang berbeda akidah dengan kami. Nah, saya menjawab, berarti keluarga Bapak itu belum memahami atau belum tahu kalau ternyata air yang terkena bangkai, terkena darah menstruasi, terkena kotoran manusia pun bisa diminum, dan itu halal dalam Islam. Mau tahu ulasan kita lebih lanjut? Tunggu video ini. Berbicara tentang haram atau najis Bapak Ibu, saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa di dalam Islam, istilah najis itu adalah suatu keadaan sifat benda yang berhubungan dengan kesuciannya. Jadi kalau semua yang najis itu hukumnya haram untuk dimakan maupun untuk diminum. Dan benda yang terkena yang najis pun tidak akan bisa dipakai untuk sholat Bapak Ibu. Nah, najis itu tidak sama dengan kotor. Benda yang terlihat kotor sebenarnya tidak najis. Nah, misalnya tanah atau baju kotor itu tidak dikatakan najis Bapak Ibu. Dan itu boleh dipakai pada saat sholat. Dan semua yang najis itu haram untuk dimakan. Tetapi tidak semua yang haram bisa juga najis. Misalnya, makanan yang dibeli dengan uang hasil kejahatan, makanannya itu tidak najis Bapak Ibu, tetapi itu haram untuk dimakan. Demikian penjelasan tentang mana najis, mana itu haram. Bisa kedua. Oke. Terima kasih Pak Jul ya yang menjelaskan tentang
keistimewaan Islam itu sendiri, yaitu dalam Islam itu diatur semua, dari semua kehidupan diatur. Nah, inilah aturan Islam, dan semua ini diatur dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang itu dijelaskan secara global di dalam Al-Quran, masalah taharah, masalah bersuci. Oke, kita langsung saja dulu apa yang disampaikan oleh teman-teman ini. Yang menjadi haram dan najis, dan bisa barangnya tidak najis tetapi haram. Nah, kembali ke air Bapak Ibu. Di sini kita dibantu oleh literatur hadis di dalam Sunan At-Tirmizi 61 dikatakan telah menceritakan kepada kami Hannad dan Al-Hasan bin Ali Al-Kalal dan yang lainnya. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Al-Wahid bin Katsir, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi bin Khadij, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari air sumur buda'ah yang dibuang ke dalamnya terdapat kain bekas pembalut haid, daging anjing dan bangkai? Maka Rasulullah menjawab, sungguh air itu suci, tidak ada sesuatu yang membuatnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda menghidangkan minuman kepada saudara kita yang dari Islam, berdasarkan literatur ini, tidak ada satupun yang bisa membuat air minum itu najis. Jadi sebenarnya bagi saudara-saudara kita yang dari Islam yang belum tahu ayat ini, wajar ketika mereka seolah-olah enggan meminum air. Tentu maksud kita untuk kepada saudara kita yang dari Islam, berdasarkan literatur ini, tidak ada satupun yang bisa membuat air minum itu najis. Jadi sebenarnya bagi saudara-saudara kita yang dari Islam yang belum tahu ayat ini, wajar ketika mereka seolah-olah enggan meminum air. Tentu maksud. Oke, kita langsung saja ya jawab dari argumen dari si murtad ini ya, Fajul Kipli kalau nggak salah namanya nih. Bagaimana Islam memandang ini? Apa benar apa yang disampaikan oleh Fajul Kipli ini gitu loh, mengenai hadis yang dia coba untuk buka, yang bersumber dari hadis Abu Daud nomor 61 yang berbicara tentang ini, tentang sumur ya, sumur apa namanya ini, tentang sumur buda'ah ya, sumur buda'ah. Nah, di dalam tadi kan sudah dibacakan oleh Fajul itu bahwa apa-apa yang termuat di dalam isi hadis tersebut kemudian dia coba argumenkan sesuai semaunya gitu loh, semau-maunya. Itulah manusia ya, enggak apa, karena dia orang kafir, orang yang tidak tahu tentang sumber hukum Islam, ya itu begitu sudah yang dilontarkan mereka itu seperti itu. Padahal apa sih arti maksudnya dalam ayat ini? Nah, bila kita lihat dari subbahasan dalam ayat ini adalah ayat tentang bersuci. Sekali lagi, ayat tentang taharah, tentang bersuci. Nah, kemudian di dalam hadis ini apa yang ingin disampaikan oleh menurut hadis ini di dalam sumur buda'ah ini? Nah, kita cek jauh ke belakang dulu. Asbabul wurud dalam hadis ini gitu loh. Apa sih asbabul wurud? Sebab-sebab turunnya hadis mengenai hadis yang berbicara tentang tema mengenai sumur buda'ah ini yang diukip dalam hadis Abu Daud nomor 61 ini gitu loh. Ya. Kita bahas sekarang ya. Hadis ini di orang-orang zaman dulu mengenalkan dengan hadis sumur buda'ah. Nah, saya kasih sampaikan dulu bahwa hadis ini adalah berasal dari pertanyaan. Saya sampaikan dulu, berasal dari pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya garis bawahi dulu, hadis ini berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini ditanyakan kepada Nabi, bolehkah ya apabila di dalam sumur tersebut adanya pembalut haid yang dibuang, daging anjing, bangkai keledai, bla 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 bla. Nah, seperti itu yang ditanyakan. Apakah boleh airnya itu diminum
atau apakah boleh airnya itu untuk bersuci gitu loh. Ini pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat-sahabat Nabi mengenai hadis seperti ini. Makanya ini dikenal dengan hadis buda'ah, tentang sumur. Sumur yang apabila di dalamnya itu sudah terdapat binatang yang seperti itu. Nah, ya saya katakan kebodohan orang kafir umat terjemahan ini itu langsung dijadikannya bahan hujatan. Dijadikannya bahan hujatan untuk menghujat. Yang ditanyakan ini bukan masalah bangkai-bangkai yang di dalamnya ini, yang ditanyakan tentang kaidah hukumnya air tersebut gitu loh. Apabila ditemukan benda-benda seperti bangkai anjing bla bla bla, hukumnya itu seperti apa gitu loh. Hukumnya itu seperti apa. Nah, ini yang dibahas menurut sumur buda'ah ini gitu loh. Makanya ini yang dibahas tentang sumur buda'ah. Hukumnya itu seperti apa gitu loh. Nah, kemudian di sini dibahaslah mengenai aturan sumurnya itu dalamnya seperti apa dulu. Ya, itu ada dalam Islam diatur harus 2 kula. Itu diatur dulu semuanya. Jadi dalam hal ini sebenarnya ini menunjukkan keistimewaan Islam, semua diatur. Akan tetapi orang-orang umat terjemahan pengikut Paulus itu menggoreng. Yang digoreng malah masalah hewan-hewan yang dicontohkan ini oleh dalam pertanyaan ini. Misalkan di dalam sumur itu mencemplung anjing, mencemplung kucing, menyemplung binatang bangkai, darah, bla bla. Nah, itu yang dijadikan gorengan, kan kebodohan namanya. Suatu kebodohan di sini dalam hal ini gitu loh. Nah, ini yang menunjukkan, termasuk Pak Jul ini dia tidak memahami hadis ini. Padahal hadis ini sumbernya adalah pertanyaan yang diajukan apabila sumur itu dipenuhin seperti bangkai seperti itu, bagaimana hukumnya? Ya, nah tentunya dalam hukumnya ini harus digarisbawahi kembali. Hukum yang ini harus diambil aturan air, aturan kedalaman sumur. Ini yang dibahas menurut hadis ini. Jadi tidak membahas masalah hewannya yang tercemplung di dalam itu, nggak dibahas itunya. Ini masalah kaidah hukum. Makanya ini keistimewaan hukum. Dalam Islam itu apapun dibahas. Termasuk orang yang kentut di dalam air pun itu dibahas hukumnya, bagaimana kencing di dalam air, kentut di dalam air itu ada hukumnya. Nah, ini keistimewaan sebenarnya umat Islam. Ya, tapi ya semoga saja orang-orang yang mendengar ini dalam umat-umat terjemahan ini bisa sadar diri, ya bisa memeluk Islam nantinya ya. Sambil kita tanggapin dulu ini diskusi dari teman-teman yang dari pengikut Paulus ini ya, kita dengar ya. Kita untuk menghidangkan minuman kepada mereka adalah dengan niat yang baik. Ketika Anda menghidangkan minuman kepada saudara kita yang dari Islam, berdasarkan literatur ini, tidak ada satupun yang bisa membuat air minum itu najis. Jadi sebenarnya bagi saudara-saudara kita yang dari Islam yang belum tahu ayat ini, wajar ketika mereka seolah-olah enggan meminum air. Tentu maksud kita untuk menghidangkan minuman kepada mereka adalah dengan niat yang baik tentunya. Nah, literatur lain juga menyinggung tentang air. Dalam Sunan Ibnu Majah telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik bin Tarif bin Syihab, ia berkata, aku mendengar Abu Nadrah menceritakan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami sampai ke sebuah mata air. Ternyata di sana terdapat bangkai keledai. Jabir berkata, kami menahan darinya hingga Rasulullah datang. Maka beliau bersabda, sesungguhnya air tidak menjadi najis karena sesuatu. Lalu kami mengambil dan meminum serta berbekal dengannya. Lihat Bapak Ibu. Oke, ya. Kita dari sini pun sudah sangat jelas sekali ya asbabul wurudnya ini. Menurut hadis ini berbicara tentang keutamaan bagaimana air itu gitu loh. Untuk karena dalam bab ini, dalam hadis ini berbicara tentang taharah, tentang bersuci. Berarti yang dibahas tentang bagaimana airnya itu untuk bersuci itu benar apa tidak gitu loh. Bisa diminum, bisa dipakai apa tidak air itu gitu loh. Nah, di sini ternyata orang-orang kafir pengikut terjemahan ini yang digoreng masalah pertanyaan yang bangkainya ini yang digorengnya. Ini suatu kebodohan sih sebenarnya saya kira. Tapi ya saya tidak mengolok-olok, tapi yang jelas kebodohan di sini artinya tidak paham, tidak memahami
yang dimaksud tentang hadis ini. Padahal sudah sangat jelas hadis ini ya. Sudah sangat jelas hadis ini berbicara tentang hal-hal yang berbicara mensucikan ya. Makanya dalam hal ini dalam Islam itu kan asal air itu suci sampai ada nampak bahwa ia telah terkontaminasi najis dan berubah warnanya, rasanya dan baunya oleh najis itu gitu loh. Ya. Jadi bila kita lihat dari sumber Ibnu Majah dan yang oleh Abu Hatim, air yang banyak tidak terpengaruh oleh najis kecuali jika berubah warna, rasa dan baunya, sebagaimana dalam hadis sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu pun kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya ya. Nah, dalam hal ini sudah sangat jelas ya. Dalam hal ini sudah sangat jelas. Hadis-hadis yang ditampilkan dari pengikut Paulus ini menjelaskan tentang bersuci, tentang taharah, bukan membahas materi tentang bangkainya, bukan tentang darahnya, haidnya, tentang bangkai anjingnya, bukan itu yang dibahas. Akan tetapi karena teman-teman dari pengikut Paulus ini tidak mengetahui tema dan intisari dalam ajaran Islam ini, maka dia mencoba memasukin itu. Tapi nggak masalah, karena mereka tidak tahu ya dengan ini saya sampaikan bahwa ini bab taharah, bab suci, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW tentang apabila ada hewan-hewan yang mencemplung ke dalam sumur. Yang mencemplung itu ya digambarkan tadi dengan bangkai keledai, anjing, bekas softtek. Nah, itu bagaimana hukumnya gitu loh. Nah, kemudian ini dijawab juga sebenarnya dalam hadis ini sudah dibahaskan. Itu hadis-hadis selanjutnya dibahaskan bahwa menurut asbabul wurud hadis ini itu diukur dengan kedalaman sumurnya itu gitu loh. Kedalaman sumurnya itu diukur sesuai dengan aturan Islam itu 2 kula. Jadi kalau apabila ada hewan bangkai itu mencemplung ke dalam sumur seperti itu dan itu termuat misalkan dalam airnya itu sudah mencukupi takar ukuran dalam hal ini, maksudnya dalam hal ini aturan yang sudah diatur dalam Islam, maka dia tidak digolongkan najis. Seperti itu contohnya yang perlu sampaikan. Berhubung umat Paulus ini, pengikut Paulus ini tidak mengetahui, jadi yang digorengnya contoh pertanyaannya itu yang misalkan digugurin kucing, digugurin anjing, dimasukin softtek bla bla, itu yang digoreng. Padahal dia tidak mengetahui bahwa ini hadis tentang taharah, tentang bersuci ya. Yang berupa pertanyaan, namanya pertanyaan ya bisa aja orang mencontoh-contohkan. Mau pertanyaan apa aja bisa, dijatuhi hantu misalkan, dijatuhi ular, dijatuhi babi guling ke dalam sumur, bisa saja namanya pertanyaan gitu loh yang diajukan kepada Nabi. Nabi menjawab pertanyaan itu. Jadi jangan digoreng-goreng yang dicontohkan pertanyaannya ini sebagai pertanyaan untuk masalah air, masalah bersuci gitu loh. Oke, kita lanjut. Terkena bangkai keledai pun itu tidak dipandang sebagai suatu yang najis. Ingat, najis tidak bisa dimakan atau tidak bisa diminum. Dan ternyata air yang terkena bangkai keledai bisa diminum, Bapak Ibu. Nah kan, ini suatu kebodohan namanya. Ini suatu kebodohan, penyesatan yang disampaikan oleh Pak Zulkifli si murtad ini. Karena dia tidak memahami hadis yang disampaikan oleh tentang bab bertaharah ini gitu loh. Dia tidak memahami ini, makanya dia berani mencoba menyimpulkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud 61 ini. Ini suatu kebodohan namanya. Kalau dia memahami hadis ini hadis berbicara tentang kaidah hukum tentang air, tentang bersuci. Jadi dan di sini pun diatur nanti aturan airnya itu gitu loh. Menurut ajaran Islam itu apabila sampai 2 kulah, sumur itu diukur, kedalaman kulahnya itu diukur. Sumur yang dicemplungi apabila dicemplungi hewan seperti keledai lah segala macam. Nah, ya saya bilang kebodohan si umat terjemahan ini termasuk Pak Jul ini langsung yang contohnya itu malah dijadikan bulian gitu loh. Padahal ini bab membahas tentang air, tentang tata cara bersuci. Kan aneh.
kan aneh sekali gitu loh, manusia umat terjemahan ini otaknya nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung sama sekali. Ini bab tentang taharah, tentang bersuci. Alat untuk bersuci itu ada dua, air dengan tanah. Nah, kebetulan di dalam ini air yang kemudian dijelaskan dalam hal ini adalah apabila air itu dicemplungin di dalam sumur, itu dicemplungin binatang-binatang yang seperti dicontohkan dalam hadis itu, bangkai anjing, softtek, dan bangkai macam-macam lah, terserah lah bangkai apa yang dalam hadis itu, Anda bisa dengar, baca, lihat sendiri. Nah, bukan berarti yang dicontohkan itu yang mau dijadikan pegangan. Ini mencontohkan bagaimana hukumnya tentang air itu gitu loh. Kemudian muncullah pendapat-pendapat para ulama, apabila sudah sampai hitungannya sumur itu 2 kula, itu air yang bekas kecemplung loh ya, bukan dicemplungi terus, bekas kecemplung bangkai-bangkai itu, bekas dimasukin bangkai-bangkai seperti itu, seperti anjing dan macam itu, hukumnya bagaimana? Ini yang ditanyakan dalam hadis ini. Kita lanjut. Dalam literatur yang lain, di dalam Sunan An-Nasai, apakah kita boleh berwudu di sumur buda'ah, yaitu sumur yang dijadikan sebagai pembuangan daging-daging anjing dan kotoran haid serta barang-barang busuk? Rasulullah bersabda, air itu suci, tidak ada suatu pun yang membuatnya najis. Di dalam literatur yang lain, Bapak Ibu, di dalam Sunan Abu Daud. Nah, ya kan? Sudah sangat jelas ya. Ini sebuah pertanyaan. Bukan berarti hal-hal yang dijadikan pertanyaan itu yang dijadikan bulian, sebuah pertanyaan. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi. Tentunya itu kelanjutan hadisnya itu mengatur tentang taharah, tentang airnya itu, kadar ukuran air di dalam sumur. Coba Anda lanjutkan hadis itu adalah Anda lihat asbabul wurud, hadis itu menceritakan tentang kadar airnya itu, ukuran sumur yang apabila boleh dicemplungin dari binatang itu gitu loh. Berapa kula hitungannya, berapa meter kedalaman sumurnya itu diatur di dalam asbabul wurud hadis itu. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman, itu dalam Islam ada aturan hukumnya. Inilah yang dibahas dalam asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Tapi bukan berarti pertanyaan yang dicontohkan dalam pertanyaan itu yang menjadikan bulian. Itu dulu, tapi nggak apa-apa. Karena umat terjemahan ini tidak mengetahui, ya ini saya sampaikan gitu loh. Kita lanjut. Saya mendengar Rasulullah ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bidlah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau bersabda, sesungguhnya air itu suci dan tidak ada suatu pun yang dapat menajiskannya. Nah, coba kita compare hadis dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, di dalam literatur ini, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri narrated that the messenger of Allah was asked, should we perform the wudu from the well of Buddha, while it is a well that menstruation rags and dog carcasses and filth are thrown in? The messenger of Allah replied, and nothing impurifies it. Jadi sudah jelas Bapak Ibu bahwa air itu murni dan tidak najis, dan tak ada satupun yang menajiskan air, Bapak Ibu. Nah, di dalam literatur yang lain, di dalam Musnad Ahmad telah menceritakan kepada kami, Ali bin Ishaq telah menceritakan kepada kami, Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya sebagian istri-istri Nabi mandi janabah, lalu Nabi berwudu dengan sisa airnya, lalu mereka memberitahukan kepadanya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun. Bapak Ibu, apabila seorang perempuan atau laki-laki baru berhubungan seksual, maka mereka harus mandi wajib, Bapak Ibu. Nah, mandi wajib ini ada rangkaian-rangkaian yang harus diikuti. Yang pertama, harus mengguyur kepala dengan 3 kali dan mencuci. Padahal dari paparan si Murtad ini kan sudah sangat jelas. Tema pokok dalam bahasan hadis ini tentang bersuci, membahas tentang air, ya.
Kemudian dalam hadis itu pun sudah digambarkan bahwa yang dibahas adalah masalah air. Air yang terkontaminasi dengan beberapa macam binatang-binatang, softtek dan macam-macam tadi yang dicontohkan. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian ya orang-orang umat terjemahan Paulus ini menggoreng-goreng yang dicontohkannya itu kan suatu kebodohan namanya. Padahal kita membahas tentang air di sini gitu loh. Temanya air. Nah, kemudian air yang dibolehkan dalam hal ini kalau apabila ada dalam sumur mud'ah seperti ini, dalam hadis ini digambarkan itu aturannya adalah bla bla bla, diatur dengan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang air tentunya. Nah, itu teman-teman bisa lihat yang hadis-hadis yang menjelaskan tentang air ini yang kemudian dikorelasikan dengan sumur mud'ah ini, teman-teman bisa lihat dari hadis Al-Jami'il Semih yang diriwayatkan. Contohnya nih, saya kasih contoh biar teman-teman bisa paham ya, apa sih tujuannya gitu loh. Apa sih tujuannya yang masalah ini? Ya, tujuannya tentang hadis-hadis ini berkorelasi dengan air, penggunaan air. Dari Ahmad nomor 1235308, dari Ibnu Hujaimah 160, nomor Ibnu Hibban 2389 ya. Teman-teman bisa cek itu di dalam tuh. Ibnu Abu Saibah dalam bukunya 1143, dari Al-Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Kubra dan hadis Abu Said dan Khudri. Nah, dalam hal ini sebenarnya ini bab taharah tentang bersuci. Bab taharah bersuci ini tentunya air yang dibahas selain tanah, tapi kebanyakan air di sini. Kalau tanah itu nanti dengan hubungannya dengan anjing, dengan lidah anjing. Nah, dalam hal ini kebodohan yang fatal adalah menggoreng-goreng pertanyaan hadis yang mencontohkan itu, yang membahas tentang itu. Apabila sumur dicemplungin binatang-binatang seperti itu, malah yang dicemplungin itu yang digoreng-goreng, kan ini aneh. Padahal yang dibahas adalah bab bersucinya ini gitu loh, tentang bagaimana cara bersucinya. Airnya itu sumur yang dibahas itu sumurnya ini seperti apa kedalamannya. Nah, makanya diberi judul sumur buda'ah. Sumur buda'ah ini berarti sumur yang itu bersuci boleh apa tidak gitu loh. Bersuci boleh apa tidak sumur ini gitu loh. Ya itu tadi, bersuci boleh apa tidak menurut ajaran Islam. Airnya ini yang terkena itu boleh apa tidak. Nah, ini hukumnya seperti itu saja, bukan berarti air yang mencemplung ini bla bla yang digoreng-goreng. Contohnya ini kan suatu kebodohan namanya gitu loh. Kita lanjut. Atau menggosok alat kelamin tidak bisa dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Terus mengguyur air juga harus dari sebelah kanan dulu, kemudian ke sebelah kiri, dan lain sebagainya. Nah, bahkan ketika habis berhubungan seksual sekalipun, air mandinya itu masih bisa dipakai wudhu. Itu dalam literatur Musnad Ahmad. Nah, kalau kita perhatikan, nah, ya kan, ini kan suatu ketidakpahaman dia tentang hadis. Padahal air sisa itu boleh apa tidak, itu yang dibahas tentang hadis itu. Tapi bukan berarti hadis itu boleh apa tidak diminum segala macam. Ini hukumnya, kita bicara tentang kaidah hukum fikihnya. Maka termasuk dalam sumur bud'ah ini gitu loh. Hukum fikihnya itu bagaimana apabila ada air yang dicemplungi binatang darah bla bla seperti itu contohnya gitu loh. Ini dalam hadis ini pertanyaan juga yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa air yang seperti itu apabila sampai kadar hitungannya yang benar dalam Islam masih boleh, tapi bila tidak sampai bila air itu berpengaruh seperti rasa, bau dan warnanya itu sudah berubah, nah itu tidak boleh lagi, itu sudah diatur. Makanya inilah keistimewaannya Islam itu tadi gitu loh ya. Kita lanjut. Dengan kualitas air minum sekarang, khususnya dalam kualitas air minum dalam kemasan, lebih baik dibandingkan dengan yang dijelaskan oleh literatur saudara-saudara kita yang dari Islam. Bayangkan air yang ada bangkai keledai, bangkai anjing, bekas haid, dan kotoran manusia pun masih bisa diminum. Nah, kalau kita lihat, ya kan? Ini suatu pemahaman odong-odong namanya ya, pemahaman odong-odong yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Murtadin siapa namanya nih? Si Zulkifli ini. Mengapa saya katakan odong-odong? Karena dia tidak melihat hadis ini bahas apa sih gitu loh.
Sub yang dibahas ini bahasan apa? Ini membahas tentang air, tentang tohorah, tentang bersuci. Bukan membahas tentang makanan yang boleh dimakan, makanan yang boleh diminum. Nah, seperti itu. Ini kita membahas tentang air. Tentang air yang boleh disucikan apa tidak. Ini berbahas seperti itu. Tidak bisa langsung diambil kesimpulan. Hadis ini hadis berbicara tentang air. Sekali lagi ya. Nah, kemudian air ini dijawab oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang lain berikutnya. Itu air, bicara tentang air itu harus sesuai dengan kadar yang sudah diatur dalam Islam 2 kula. Jadi apabila ada air, apabila saya gambarkan dulu, apabila ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang hadis ini yang berbicara tentang binatang-binatang seperti ini yang mencemplung, kemudian airnya boleh diminum apa tidak, boleh untuk bersuci apa tidak, boleh apabila mencapai 2 kula, 3 kula, bla bla. Ini yang dibahas menurut hadis sumur bud'ah ini gitu loh. Ini yang dibahas. Akan tetapi karena mereka tidak mengetahui hukumnya, sumur hukumnya, yang malah bukan airnya yang dibahas, tetapi hasil air yang cemplung itu, binatang yang cemplungnya. Ini kan suatu kebodohan gitu loh. Binatang yang mencemplungnya yang dijadikan gorengan gitu loh. Binatang yang mencemplungnya. Nah, oke. Jadi dalam hal ini sudah saya sampaikan sekali lagi, ini tidak bisa menjadikan suatu hal yang menuduh-nuduh, menggoreng-goreng sesuatu yang tidak sesuai gitu loh. Yang tidak sesuai itu bagaimana? Hadis berbicara tentang taharah, tentang bersuci, digoreng-goreng menjadi hal yang lain gitu loh. Padahal ini kan sudah terjawab semua. Sudah terjawab semua. Ukuran menurut hadis ini diukur nanti bagaimana kan sudah saya bacakan nih biar jelas ya hadis ini ya. Nih biar teman-teman biar salah satu contoh nih. Abu Daud mengatakan, aku mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, aku telah bertanya kepada penjaga sumur Buda'ah mengenai kedalamannya. Dia berkata, air di dalamnya paling banyak sampai ke bagian bawah perut. Aku berkata, apabila kurang surut, dia berkata di bawah perut atau di bawah aurat. Nah, Abu Daud juga berkata, ya. Jadi dalam hal ini biar teman-teman paham ya. Abu Daud juga berkata, aku telah mengukur sumur Buda'ah dengan selendangku yang aku ulurkan di atasnya. Nah, dalam hal ini kan secara logika otak akal kan sudah tahu bahwa yang dibahas tentang ayat ini mengenai kadar air yang di dalam sumur itu gitu loh. Kadar air yang di dalam sumur itu yang boleh apabila kecemplung binatang seperti yang dicontohkan tadi, yang disebut-sebut orang-orang umat terjemahan ini gitu loh. Boleh enggak diminum, boleh enggak dipakai untuk bersuci. Nah ini. Nah kemudian kita bahas kembali nih. Teman-teman bisa cek ya. Teman-teman bisa cek ini dalam hadis Abu Daud, kelanjutannya itu yang membahas tentang sumur Buda'ah ini, yaitu dalam Lil Al-Muqni li Ibnul Al-Qudamah 122, hadis yang dipakai sebagai dalil oleh Abu Daud 178, dan hadis Abu Daud dan Abu Hurairah. Nah, tapi kita bahas ini kelanjutannya yang membahas tentang sumur Buda'ah. Teman-teman bisa cek di hadis Abu Daud yang membahas sumur Buda'ah ya. Kelanjutannya mengenai hadis Abu Daud nomor 61 itu ya. Sebelum itu dan sesudahnya Anda bisa cek hadis yang menjelaskan tentang sumur Buda'ah ini ya. Anda cek. Nah, dalam hal ini kan sudah lihat, aku telah mengukur sumur Buda'ah dengan selendangku yang aku ulurkan di atasnya. Itu artinya di dalam hal sumur ini bukan membahas materi tentang orang yang kecemplung di dalam sumur itu, binatang yang kecemplung di dalam sumur itu, binatang yang masuk ke dalam sumur itu, yang dibuang softtek lah, bekas haid segala macam itu ke dalam itu. Bukan itu yang dibahas, tetapi yang dibahas adalah kadar sumurnya itu gitu loh, kadar kedalaman sumurnya itu. Makanya dengan selendangku ini mengukur ini yang aku ulurkan ke atasnya, kemudian aku membentangkannya menjadi lebar adalah 6 hasta. Nah, jadi kedalaman sumur itu 6 hasta. Nah, kira-kira dalam Islam ini masuklah hitungan bahwa kalau 6 hasta itu bila dimasukin hewan-hewan yang dicontohkan dalam pertanyaan hadis Nabi seperti keledai yang mati lah, anjing yang mati lah, bekas kotoran apalah bla 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 seperti itu, boleh enggak airnya itu digunakan untuk bersuci gitu, seperti itu maksudnya.
Nah, kemudian dijawab dalam hal ini gitu loh. Dalam hal ini kemudian dijawab. Oleh sebab itulah pemilik Al-Mughni mengatakan, apabila seorang yang junub atau seorang yang berhadas menyelam ke dalam air yang kurang dari 20 kulah. Nah, ini makanya ada hitungan kulah dalam Islam itu. Ini keistimewaan Islam sebenarnya. Dengan niat bersuci dari hadas, maka air tersebut menjadi air mustakmal yang sudah dipakai untuk bersuci. Nah, teman-teman mungkin dalam umat Paulus tidak mengerti ini bahasan air mustakmal kembali ini. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan aja sudah ya. Dan hadisnya belum hilang darinya. Sementara As-Syafi'i berpendapat air menjadi mustakmal dan hadasnya telah hilang darinya, yaitu, nah ini kan semua berbicara tentang air, tentang fadilah air apabila sumur Buddha itu dimasukin hewan seperti itu, hitungan sumur ini seperti apa yang sebenarnya gitu loh. Bukan berarti hal-hal yang mencemplung di dalamnya itu yang dibahas gitu loh, ya. Itu mencontohkan apabila terkena najisnya doang yang dicontohkan seperti itu ya. Kita lanjut. Air menjadi mustakmal dan hadas menjadi hilang. Janganlah seorang dari kalian mandi dalam air yang tergenang sementara di dalamnya airnya di dalam keadaan junub. Larangan meniscawakan rusaknya sesuatu. Nah, ini terlalu dalam hitungannya karena berbicara tentang air mustakmal ya. Teman-teman yang umat Paulus ini nggak bakal tahu ini. Kita lanjut dulu ke berikutnya. Hadis yang dipakai sebagai dalil dari Abu Daud nomor 178, dalam hadis Abu Hurairah, dia ditanya oleh Ibnu Abu Daud As-Saib bagaimana beliau berbual. Wahai Abu Hurairah, dia berkata beliau mengambil perlahan-lahan. Nah, kemudian saya carikan yang lebih masuk di otak-otak umat Paulus ini ya. Nah, ini. Jadi di dalam hadis tersebut yang di dalam Abu Daud nomor 61 itu berbicara tentang air yang boleh yang mensucikan, yang tidak boleh dipakai ya dalam hadis Abu Daud tersebut. Nah, kemudian di situ dijelaskan juga bagaimana kadar airnya nanti yang harus dipakai, bagaimana yang boleh menurut Islam. Itu dijelaskan pada hadis-hadis berikutnya tentang sumur Buddha. Ya, kadar hitungan dalam sumur Buddha diatur. Semua bagaimana yang mencemplung itu diatur. Nah, jadi ini hadis ada berkorelasi nanti ke hadis berikutnya yang berbicara tentang sumur Buddha. Ya, bukan semata-mata Anda ngambil hadis yang mencemplungnya itu doang, tapi Anda tidak membahas airnya, tentang sumur Buddha-nya, apa itu sumur Buddha itu sebenarnya Anda tidak pakai. Itu suatu kebodohan namanya ya, apabila Anda langsung seperti itu. Oleh karena itu ini dia sampaikan kepada teman-teman, ini loh jawabannya yang sebenarnya menurut Islamnya. Jadi kalau setelah dibahas tentang kadar sumur itu kedalamannya, hitungannya dalam sumur itu, maka bagaimana status hukumnya apabila sumur yang itu seperti itu dicemplungin hewan yang disebutkan dari teman-teman tadi. Nah, itu hukumnya seperti apa? Makanya dalam ini sudah terjawab. Apabila hitungannya itu sesuai dengan Islam yang 2 kula itu, maka air yang kecemplung binatang seperti itu masih boleh digunakan. Tetapi bila tidak menyampai dalam hitungan yang sudah ditentukan dalam Islam 2 kula itu, maka airnya itu tidak boleh digunakan lagi. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ini bukan berbicara tentang bangkainya, tentang binatang yang mencemplung itu gitu loh. Ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Dengan kualitas air minum zaman sekarang, khususnya air minum dalam kemasan, ada 3 parameter yang harus dilakukan Bapak Ibu, yang harus diperhatikan. Mulai dari parameter fisiknya, yaitu baunya, jumlah zat padat terlarutnya, tingkat kekeruhannya, rasanya, suhunya, warnanya, daya hantar listriknya. Parameter kimianya harus memperhatikan berapa kandungan besinya, fluoridanya, kesadahannya, kloridanya, mangan, natrium, nitrat, nitrit, pH, sulfat, kalium, zat organik, alkalinitas, semua harus diperhatikan. Yang ketiga adalah parameter biologi. Kita harus perhatikan berapa jumlah bakteri E. coli di dalamnya, Bapak Ibu. Dan itu pada umumnya industri air minum sudah menerapkan food safety, Bapak Ibu, ISO 22000.
Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya pernah bergabung di sebuah departemen khusus yang menjamin kualitas. Yang kita sering dengar, mungkin Bapak Ibu ada yang bergabung di dalam Quality Assurance Department di industri makanan dan minuman. Dan saya memanage departemen itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus saudara kita tadi, Bapak itu tadi, yang mana dia menghidangkan minuman, namun tidak diminum oleh keluarganya hanya karena beliau dianggap tanda kutip sebagai orang kafir. Padahal air yang terkena bangkai keledai, air yang terkena darah haid, air yang terkena kotoran manusia, air yang terkena setelah berhubungan seksual pun dianggap tidak najis, Bapak Ibu. Nah, ya kan? Nah, Ini kan suatu pemahaman penyesatan dalam hadis itu, gitu loh. Ya. Mengapa saya katakan penyesatan? Karena dia tidak mengetahui yang dibahas dalam hadis itu adalah topiknya adalah tema tentang air, bukan tentang bangkainya. Bagaimana air itu, kadar air di dalam sumur itu mencukupi apa tidak, sesuai dengan ajaran Islam tidak, gitu loh. Dalam sumur Buddha itu dibahas. Anda bisa lihat kelanjutannya dalam hadis itu. Ya, itu Anda bisa lihat. Dan dalam hal ini sebenarnya tema pun sudah tidak sesuai. Masalah makanan yang boleh dimakan, makanan yang boleh diminum, bukan masalah tema itu. Jadi tema pun sudah tidak sesuai. Faktanya pun bahasan hadis juga tidak sesuai. Tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang bernama si murtad inilah, saya bilang si murtad ini. Makanya seperti itu. Nah, kemudian kembali kepada topik bahwa mengapa orang Islam itu tidak mau meminum air yang dihidangkan oleh orang kafir ini, gitu loh. Mengapa seperti itu? Saya kira lebih kepada kehati-hatian ya, lebih kepada kehati-hatian saja. Kalau untuk saat ini, kalau menurut saya lebih kehati-hatian. Mengapa? Karena air yang bekas diminum oleh orang kafir, tempatnya itu kan orang-orang kafir pengikut Paulus ini kan banyak melihara anjing nih, anjing berkeliaran tuh di rumah. Siapa tahu gelasnya itu kan bekas dijilat anjing. Gelasnya, piring-piringnya, tempat makanannya dijilat anjing. Ya itu najis tuh. Itu nggak bakal hilang tuh, jilat anjing tuh najis. Bisa dihilangkan najisnya itu apabila nanti salah satunya dibersihkan dengan tanah, dengan 7 kali tanah itu dibasuh. Nah, oleh karena itu untuk menjaga kehati-hatian, wajar umat Islam tidak mau meminum tempat air, apalagi airnya karena tempatnya itu bekas dijilat anjing lah, jadi salah satu kehati-hatiannya, makanya tidak mau minum seperti itu, gitu loh. Itu saja gambarannya sebenarnya kalau menurut Islam seperti itu. Jadi kehati-hatian ini karena biasanya orang-orang Kristen, umat-umat terjemahan ini menggunakan anjing, memakai anjing, menggunakan babi. Nah, terus tempat minumnya, tempat memasaknya, piringnya, wajan-wajannya itu kan bekas goreng-goreng babi itu. Bekas goreng-goreng babi, goreng anjing, membakar daging babi, bakar daging anjing. Nah, tentunya kan ada najis-najis anjing di dalamnya, najis-najis babi yang belum dibersihkan. Bagaimana umat ajaran Kristen kan tidak tahu cara membersihkannya, dan pakai tanah salah satunya. Nah, itu yang dijaga. Makanya untuk menjaga kehati-hatian seperti itu boleh tidak diminum. Tapi kalau orang Kristen ini, pengikut Paulus ini mengasih aqua gelas, saya yakin diminum kok itu. Kalau dikasih aqua gelas dalam air itu, dikasih air putih itu, dikasih aqua gelasnya atau aqua botol, saya yakin diminum itu air, gitu loh. Oke, kurang lebihnya kita lanjut dulu ya. Nah, di sini sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, mana tahu Bapak Ibu ada keluarga yang mualaf, ya bisa sampaikan ayat ini, bisa sampaikan literatur-literatur ini. Jadi ketika Anda menghidangkan air minum, artinya tidak ada yang bisa menajiskan sekalipun Anda adalah orang yang berbeda akidah dengan saudara-saudara kita yang dari Islam. Oke, memang tidak ada yang menajiskan, Pak Jul ya. Tetapi kan tidak ada jaminan di dalam, kan orang Kristen kan banyak melihara anjing. Itu kan anjing keluyuran keluar masuk rumah, masuk piring lah, menjilat-jilat piring, menjilatin gelas. Nah, itu yang dijaga. Kalau sudah nempel najisnya itu di gelas, itu susah dihilangkan, kecuali menurut Islam itu harus pakai salah satunya dengan tanah selain dengan air membersihkannya. Nah, itu
Nah, kalau sudah begitu kan nempel terus tuh di gelas tuh, najis anjingnya itu, lidah anjing itu, bekas liur anjing. Nah, itu yang dijaga umat Islam, makanya tidak mau meminum airnya itu. Tapi kalau ajaran orang Kristen ini ingin menghidangkan minuman kepada Islam, dikasih aqua aqua atau botol gitu loh. Pakai botol aqua gelas, jangan gelas atau aqua botol boleh lah. Seperti itu masih boleh, masih bisa enggak terkena anu lah. Enggak terkena najis gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, jadi begitu tadi dari paparan dari saudara kita ya, Elias Zulkifli, yang kita tahu bahwa dia pun dari murtadin ya, dia tadinya dari agama seberang dan kemudian percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia banyak membawa literatur-literatur yang banyak membahas dan menangkis tuduhan-tuduhan dan juga penjelasan-penjelasan seperti tadi, dan itu sangat berguna sekali bagi kita. Jadi begitu penjelasan sedikit dari kita. Silakan Bu Deborah untuk mengambil alih ya, mengambil alih acara, dan nanti sudah banyak yang menunggu di bawah Bu ya, sudah banyak juga yang menunggu di bawah. Jadi silakan Ibu membahasnya. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Oke, kita masukkan dulu Hellboy, dan silakan nanti Ibu akan berdiskusi ya dengan para pesertanya. Silakan. Oke, Shalom Pak Hellboy, Pak Kasih Karunia. Shalom Pak Hellboy, selamat malam. Pak Hellboy. Ya, halo. Halo, gimana Pak? Nah, bagaimana? Tidurnya nyenyak kemarin. Haleluya. Kaki nggak sakit dong nendang Pak Safrul? Aduh, itu udah berlalu Pak. Iya. Semoga nanti bisa masuk untuk berdiskusi, untuk menjelaskan soal hadis ini ya Pak ya. Gimana nih menurut Bapak tanggapannya Pak? Silakan. Ya, Bu, saya mau bagaimana ya, dibilangin dia goblok, marah. Tapi dia sama saya dibandingin sih jelas-jelas hebatan saya. Saya bisa baca, saya nulis. Nah itu dia Pak. Kenapa saya harus ngikutin orang yang kayak begitu? Cuma satu yang saya suka ngikutinnya aja. Saya boleh punya bini banyak, itu aja Bu. Gitu ya. Nih, yang lainnya mah comberan. Oke. Astagfirullahaladzim, nama manusia ya di zaman akhir zaman ya namanya ya. Jadi bayangkan dia mencoba untuk membuat negatif suatu ajaran ya. Padahal dalam hal ini hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu untuk bahasan ini adalah itu sumber dari pertanyaan dari para sahabat Nabi yang mencontohkan dengan sumur muda'ah ini, yang memberikan pertanyaan apabila ada binatang yang kecemplung seperti itu yang ditanyakan. Nah, orang-orang kafir ini tidak mengetahui bahwa ini gunanya untuk membahas masalah air yang digunakan, boleh apa tidak airnya itu yang di dalam sumur itu. Ini yang dibahas tentang sumur Buddha ini. Tapi sebenarnya sumur Buddha ini bahasannya itu cukup panjang hadis-hadisnya. Bukan hanya sampai sebatas Abu Daud masalah dengan sebatas ini. Abu Daud nomor 61 ini panjang bahasannya, termasuk di dalam sumurnya itu apa saja yang ukuran sumurnya itu harus diatur ya. Tentang kedalaman sumurnya diatur. Itu yang dimaksud dalam hadis Abu Daud ini, tetapi umat terjemahan ini tidak mau mengetahui, dia tidak paham. Sehingga yang dijadikan contohnya itu malah contohan yang bila hewan itu tenggelam di dalam sumur itu yang dibahas, langsung diponis boleh diminum lah, boleh dimakan, itu kan suatu kebodohan namanya. Padahal dalam hadis ini tidak mencontohkan seperti itu. Ya, tidak mencontohkan seperti itu. Anda bisa cek hadisnya ini. Anda bisa cek hadis dalam Abu Daud ini, Anda bisa cek ya.
Hadis Abu Daud ini Anda bisa cek. Tapi kita lanjut dulu ya. Gitu, oke Pak. Oke Bu ya. Oke, terima kasih. Nanti nunggu sama yang dari sepupu kita ya, biar bisa kita berdiskusi bareng, ngobrol bareng. Seperti biasa ya, kita di sini diskusi bareng atau sharing, tukar pengalaman, pengertian. Nah, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya, di mana kita tidak ada ujaran kebencian ataupun saling menjatuhkan atau saling mengintimidasi. Ya Pak ya. Oke, kita sambut Pak Debata. Shalom Pak Debata. Salam, Bu Deborah. Ya. Shalom, silakan. Oke, di sini saya langsung dia bacakan saja ya, biar tidak ada kesalahpahaman dari teman-temanku semua, termasuk saudara-saudaraku juga. Ini hadis Sunan Abu Daud nomor 61, kitab taharah ya. Kitab taharah ini apa? Kitab bersuci. Bersucinya apa? Bersuci ini adalah untuk membersihkan diri dari najis dan kotoran-kotoran. Nah, terus caranya untuk membersihkan diri apa? Caranya dengan menggunakan air maupun dengan tanah, debu ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang membatalkannya, yang tidak boleh, hal-hal apa saja ya, tentunya najis-najis itu tadi. Nah, kemudian yang dibahas ini apa? Tentang airnya, bukan tentang masalah hewan yang mencemplung atau hewan yang termuat di dalam sumur itu yang dibahas. Itu dulu jangan dipahami. Nah, karena umat terjemahan ini tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu atau memang niatnya untuk menghujat ya, tujuannya yang dibahas masalah hewan yang mencemplung ke dalam sumurnya itu dulu yang perlu dipahami. Tapi tidak apa-apa, kita langsung bahaskan saja. Kita bahaskan saja. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Suaib Al-Harami dan Abdul Aziz bin Yahya Al-Harani. Mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dari Selid bin Ayub dari Ubaidillah bin Abdurrahman bin Rafi Al-Ansari, kemudian Al-Adawi dari Abu Said Al-Khudri. Dia berkata, nah ini panjang sebenarnya. Jadi kalau kaum pengikut Paulus ini memotong-motong hadisnya itulah Anda bisa lihat sendiri nanti. Saya bacakan nih, bandingkan dengan hadis yang sebenarnya dalam Sunan Abu Daud nomor 61 bab taharah ini. Saya bacakan yang sebenarnya. Jadi kalau dipotong-potong seperti umat terjemahannya ini, Anda bisa nilai sendiri gitu. Anda bisa lihat sendiri ya. Anda bandingkan dengan punya saya ini gitu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW ketika dikatakan kepada beliau ya, bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bid'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bekas anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Nah, ini dalam hal ini menurut hadis ini sudah jelas bukan tempat dibuang kotoran terus ke dalam sumur itu suatu kebodohan namanya. Inilah suatu kebodohan yang dicoba untuk digoreng-goreng oleh kaum umat terjemahan, orang-orang kafir pengikut Paulus ini ya. Ini saya ulang lagi biar paham. Saya mendengar Rasulullah SAW ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bid'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau SAW bersabda, ini hadis yang menceritakan apabila sumur tersebut terkena najis bekas kotoran seperti yang disebutkan ini ya, seperti kotoran haid, kotoran anjing, bangkai anjing, bangkai keledai dan sebagainya. Ini apabila terkena seperti itu sumurnya, ini hadis seperti itu berbicara ya. Berbicara seperti itu, bukan berarti di sumur itu setelah dibuangin diminum airnya, dibuangin lagi, enggak seperti itu. Ini yang digambarkan dalam hadis ini bila air. Ini berbicara air kembali loh ya. Bila air terkena seperti yang disampaikan dalam hadis ini gitu loh. Bangkai-bangkainya. Saya garis bawahi lagi.
bila air terkena najis seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Karena ini berbicara tentang air, bukan berbicara tentang masalah bangkainya, masalah hal-hal tentang sudut pandang bangkai, ya. Kemudian saya lanjut. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci. Nah ini beliau menerangkan air dulu kan. Ini artinya yang dibahas tentang air, bukan tentang makanan, tentang kotoran, tentang bangkai, bukan. Ini bab taharah, tentang suci. Jadi yang dibahas tentang air. Kalau masalah pertanyaan-pertanyaan sahabat Nabi mengenai yang kecemplung itu bukan masalah, itu tujuan topik dalam bahasan ini gitu loh ya. Kita lanjut kembali. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan. Kemudian Abu Daud berkata, dan saya mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Nah, coba lihat. Apakah ada orang-orang kafir pengikut Paulus ini mencantumkan kedalaman air di dalam hadis ini? Apa ada dia mencantumkan ini? Kalau tidak ada, berarti dia memotong hadis Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dari keterangan dia ini yang dibacakan. Nanti kita dengar dari siapa namanya itu, ibu siapa namanya yang tadi ya. Nanti kita lihat ibu siapa namanya, saya lupa itu. Kalau dia membacakan kebenaran hadis itu seperti panjang seperti saya ini, itu benar. Tapi kalau dia memotong-motong, berarti dia telah memotong hadis Nabi Muhammad SAW tentang Abu Daud yang dia tampilkan dalam judul ini gitu loh. Ya, Abu Daud nomor 61. Ini yang panjang hadisnya ya. Saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Nah, kalau kedalamannya ini berarti berbicara tentang air yang masuk di dalam sumur itu. Air sumurnya itu dalamnya seperti apa sih gitu loh. Sehingga bangkai itu masih dibolehkan untuk air yang terkena bangkai seperti yang disebutkan hadis itu masih boleh diminum airnya, boleh digunakan untuk bersuci. Seperti itu saja sebenarnya. Enggak susah sebenarnya masalahnya. Nah, kemudian dia menjawab, dalam kondisi air yang maksimal bila mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Saya bertanya, apabila kurang? Dia menjawab, di bawah aurat. Nah, jadi dalam hal ini sudah sangat jelas. Ini berbicara tentang air, bukan berbicara tentang hal-hal yang lain. Sedangkan yang digoreng-goreng oleh umat terjemahan itu adalah contoh yang ditanyakan apabila air itu dikotori binatang seperti itu gitu loh. Contohnya, bukan berarti itu untuk dijadikan gorengan atau bahan-bahan untuk menggoreng masalah yang lain gitu loh. Seperti dijelek-jelekan lah masalah sumur yang seperti itu, bukan seperti itu. Atau umat Islam disuruh memakan seperti itu, bukan seperti itu. Ini bicara tentang keistimewaan hukum Islam, berbicara tentang air. Makanya ini saya bilang keistimewaan Islam. Bahkan airnya pun dibahas dalam hal ini gitu loh. Yang kecemplung seperti itu boleh apa tidak gitu loh. Ya, kita lanjut. Oke, saya bacakan. Abu Daud berkata, saya sendiri pernah mengukur sumur bid'ah. Nah, coba lihat, bayangkan. Saya pernah mengukur sumur bid'ah. Apa yang termuat dalam maksud hadis ini? Ini artinya ukuran sumur itu tentunya berkaitan dengan air yang di dalam sumur itu. Boleh diminum apa boleh tidak tergantung ukuran sumur itu. Yang mana di dalam Islam itu sudah ditetapkan hitungannya. Berapa kilometer, berapa kubik ya airnya itu berapa kulah kalau dalam Islam namanya. Itu ada hitungannya. Nah, ini yang dibahas menurut hadis ini. Bukan menggoreng-goreng masalah contoh yang digambarkan dalam hadis ini. Tiba-tiba nanti ada yang kepada Nabi Muhammad bercerita, Nabi Muhammad, bagaimana kalau misalkan ada daging babi guling masuk ke dalam sumur? Tiba-tiba daging babi gulingnya yang digoreng-goreng, yang ujung-ujungnya diboleh dimakan. Kan bodoh itu namanya. Misalkan ada hadis Nabi, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya air yang terkena babi gulai misalkan, daging babi bakar misalkan,
itu ke dalam air, boleh ndak dimakan babinya. Nah itu kan suatu kebodohan. Yang dibahas tentang air, yang dibahas tentang hal-hal yang sub bahasannya tentang taharah, tetapi ujung-ujungnya menggoreng masalah yang ditanyakan contohnya ini kan suatu kebodohan namanya gitu loh. Sama dengan yang ini tadi, ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau di dalam sumur itu dijatuhin bangkai anjing, dijatuhin kotoran manusia, dijatuhin apa lagi tadi namanya tuh, banyak tadi apa ya, tahi segala macam. Nah, boleh enggak anunya sumurnya itu digunakan? Nah itu kan seperti itu contohnya. Kemudian dijawab dalam hadis Nabi, berbicara tentang begini loh ukurannya sumurnya yang boleh, begini loh ukurannya. Itu sudah dibahas di dalam pembahasan tentang sumur bid'ah ini gitu loh. Anda silakan buka hadis Abu Daud yang membicarakan tentang ukuran sumur bid'ah ini yang boleh digunakan gitu loh. Silakan Anda buka, bukan berarti Anda menggoreng contoh-contoh yang saya seperti umpamakan seperti itu. Tapi nggak apa-apa karena Anda orang kafir, ya kami maklumin gitu ya. Kita lanjut. Pak, tanggapannya. Ya, apa yang dikatakan sama Pak Zulkifli tadi bagus ya. Iya. Benar-benar melewati batas teknologi yang baik gitu. Tidak membuat teknologi itu jadi nggak berguna gitu. Iya. Jadi teknologi itu sebenarnya sangat baik kalau diterjemahkan seperti apa yang dikatakan Pak Zulkifli. Tetapi kalau memang dikatakan itu air tidak boleh apa itu namanya diharamkan atau di apapun namanya, tetapi kan kondisi sesuai dengan kondisi dan waktunya ya. Ya memang kalau dikotori sama manusia sama apa, masa masih layak diminum gitu. Jadi ya inilah kelayakan orang berpikir sebenarnya. Kan hadis ini kan berbicara tentang sumur mudah. Nah kemudian sumur mudah ini dibahas kembali dalam hadis Sunan Abu Daud itu sendiri, ukuran batasan sumur itu. Tapi dalam hadis ini kan tidak ditampilkan lagi nih, hanya yang dicontohkan langsung ke Abu Daud 61. Padahal di dalam hadis Abu Daud itu juga membahas tentang sumurnya ini, ukuran sumur budah yang boleh untuk dicemplungi binatang seperti itu, yang boleh airnya digunakan. Tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk membahas tentang hewannya itu. Yang dibahas ini adalah tentang airnya. Ya kesalahan fatalnya umat Paulus, pengikut Paulus ini adalah contohnya yang airnya binatangnya itu yang dicontohkan. Oh kalau begitu binatangnya boleh dimakan ya, air yang terkena binatang seperti itu bla bla, nah seperti itu. Padahal di sini hadis berikutnya dalam Abu Daud itu Anda bisa lihat tentang sumur budah, Anda bisa cek itu membahas tentang ukuran standar air yang digunakan tentang untuk bersuci. Kita lanjut. Ya. Jadi saya pikir ada baiknya memang merubah pola pikir yang seperti ini gitu. Yang paling saya heran bahwa misalnya tadi itu harus mencuci kepala 3 kali, itu pun harus dari kanan gitu. Apa bedanya sebenarnya dari kiri juga? Nah, makanya dalam Islam itu kan kalau kita mati ke akhirat nanti, buku catatan itu Tuhan berikan nanti yang baik itu dari kanan. Makanya diinformasikan di dalam Islam itu kalau mengambil sesuatu itu dengan kanan. Karena buku catatan yang baik itu dari kanan, malaikat memberinya dari sebelah kanan. Jadi kalau mau ke kiri berarti mengikuti orang yang salah gitu loh. Maksudnya pengikut setan. Nah, pengikut setan nanti diberi kitab itu dari kiri. Jadi kalau pengikut setan kan masuk neraka nih, pengikut setan, pengikut iblis. Itu tujuannya maksudnya pada bata ya. Kita lanjut. Karena manusia terlahir kan udah apa namanya? Udah mengerti lah pada waktu kecil, nggak usah diajari juga kalau kita mau katakanlah kotoran sembarangan, ya kita juga malu dong walaupun kita kecil gitu. Kecuali kita memang kesehatannya terganggu gitu ya. Jadi nggak usah diajari juga hal-hal seperti itu sebenarnya apa namanya itu udah sangat umum gitu. Tetapi yang saya heran
begitu mereka melakukan kebersihan itu adalah apa namanya kalau di sana katanya biasanya kebersihan Kebersihan bagian dari iman. Nah, ya. tapi itu. air kayak gitu bersih, tapi air minum ke dari kita gitu. Jadi kalau dikasih minum kita kok senajis itu nggak mau, apa karena kita selalu dicap kafir gitu kan. Sedangkan air yang dari sono aja yang tinja ya aja bersih gitu. Makanya sedangkan selalu mengumumkan kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Silakan Pak. Nah, hal itulah yang saya sebutkan tadi itu. Mereka yang berpikir seperti itu tidak melakukannya dengan baik. Saya kira bagus sih kalau dibuat kebersihan itu bagian dari iman, itu harus sesuai dengan tindakannya, perilaku kita gitu. Padahal mereka menjelaskan tadi bahwa air seperti itu kok menjadi bahagian yang buruk ya. Jadi bertolak belakang dengan itu gitu. Nah, maka Oke, saya jawab. Makanya dalam hal ini, inilah keistimewaannya Islam, semua dijawab, ya, semua terjawab. Hadis yang Anda tampilkan tadi, yang berbicara tentang Abu Daud, yang berbicara tentang binatang-binatang yang mencemplung di dalam hadis itu berbicara tentang air, yang apabila termasuk di dalamnya itu digenangi atau dicemplungi binatang seperti itu tadi. Nah, ini otomatis tidak berbicara tentang makanan, tentang minuman atau hal-hal lain yang menggambarkan tentang apapun di dalam hadis itu. Ini tentunya berbicara tentang air ya untuk bersuci. Nah, kemudian hubungannya gimana tentang binatang itu? Ya, hubungannya Anda lihat dalam hadis itu sendiri. Itu berbicara tentang apa dulu? Sudah saya bacakan tadi hadisnya, berbicara tentang kadar air. Ya, dalam hadis itu sudah terungkap sendiri kok. Belum lagi dibahaskan dengan asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Dalam hadis itu sudah terlihat sendiri bahwa ini berbicara tentang kadar air, kadar sumur yang dicemplungi hewan yang seperti yang disebutkan tadi, yang seperti bangkai babi, bangkai anjing, bangkai manusia, bangkai bla 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 seperti itu. Itu contoh apabila air sumur itu dimasukin, dicemplungin hewan seperti itu, boleh ndak airnya diminum? Nah, atau boleh ndak airnya dimakan? Nah, kemudian dalam hal ini boleh apabila airnya itu sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Itu tujuannya. Makanya tadi dibahas ukuran-ukurannya itu gitu loh. Makanya pada saat itu di zaman Nabi digambarkan dalam hadis itu kan dengan mengukur dengan selendang lah, dengan bla bla seperti itu. Dan ini saya luruskan kembali bahwa mencemplung itu bukan berarti tiap hari dicemplungin binatang seperti itu, dia seperti itu. Apabila terkena hewan yang seperti itu masuk ke dalam sumur, boleh ndak? Apabila ada bangkai seperti itu, boleh benar, nah, seperti itu. Tapi bukan berarti tiba-tiba sumur itu dicemplungin terus hewan-hewan yang najis seperti itu kemudian akhirnya dipakai, ya itu kan itu menyalahin dari hadis, menyalahi dari maksud hadis, menyalahi dari tafsir hadis gitu loh. Tidak sesuai dengan hadis itu sendiri. Nah, ini yang coba untuk diplesetkan, digoreng-goreng dari pengikut Paulus ini gitu loh, hadis ini gitu loh ya. Saya garis bawahi lagi, hadis itu berbicara tentang tahorah, tentang bersuci. Yang dibahas tentang air yang boleh untuk mensucikan, boleh dipakai apa tidak. Nah, kemudian setelah itu hadis itu ternyata membolehkan apabila airnya sesuai dengan hitungan yang menurut Nabi, menurut ajaran Islam itu mencapai 2 kula. Itu tadi kan di dalam hadis itu kan digambarkan, diukur dengan selendang, dengan bla bla. Nah, itu kemudian diruntut nanti tafsirnya menurut asbabul wurud hadis itu udah ketemu jalannya. Bukan berarti yang digoreng-goreng tentang makhluk yang mencemplungnya itu. Ini kan perbuatan bodoh orang tentang bersuci kebabnya. Perbuatan tentang bersuci tapi yang digoreng tentang binatangnya yang di dalam itu kan suatu kebodohan namanya. Oke, kita lanjut. Di satu sisi mereka mengatakan begitu, di sisi lain mengatakan beda gitu. Dan tidak punya tindakan apa-apa gitu. Makanya karena itu salah satu ajaran yang sudah katakanlah apa namanya itu sangat diidamkan mereka gitu. Makanya kita di sini
kali-kali semua kotor ya. Di mana-mana kali kita lihat kotor karena semua dibuang ke sana gitu. Karena bagi mereka bahwa air itu tidak akan najis walaupun dikotori pakai softtek, apa tikus, binatang dan segala macam yang busuk masuk ke situ, dan dia mengatakan tidak akan najis gitu. Bagaimana pola pikirnya seperti itu gitu. Makanya tidak jarang kita lihat ada sungai di tengah kota yang tidak menganut hal seperti itu, tapi bisa bersih itu sungainya gitu. Sungainya sangat bagus, jernih gitu. Karena pola pikir nggak seperti itu. Pola pikirnya. Oke, saya luruskan dulu ya pola pikir pada Bata ini ya. Pola pikir pada Bata, saya luruskan dulu pada Bata. Hadis ini sekali lagi saya sampaikan, ini hadis sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad bagaimana air yang bila dicemplungi binatang seperti itu. Itu dulu Anda pahamin. Nah, kemudian apabila hadis ini digali ke dalam tentang sumur bidah, itu menjelaskan bagaimana aturan-aturan yang menjelaskan tentang air yang boleh digunakan apabila mencapai standar yang sudah ditentukan menurut ajaran Islam. Tentunya, yaitu standarnya yaitu 2 kula. Maka binatang yang mencemplung yang ke dalam hewan yang seperti disebutkan tadi yang bangkai bla 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 itu boleh airnya digunakan. Seperti itu saja sebenarnya, sangat mudah memahaminya. Akan tetapi karena digoreng-goreng oleh umat terjemahan ini yang berubah-ubah maknanya, sehingga dia tidak mengerti bahwa temanya ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang fadilah keutamaan air untuk bersuci ini. Ya. Nah, sekarang hasilnya apa dalam hadis itu? Apabila dia merujuk ke dalam hadisnya dalam selanjutnya mengenai sumur bidah itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harus sesuai dengan air yang sudah ditentukan menurut ajaran Islam. Nah, kemudian apabila diikutin, sesuai enggak hadis, sesuai enggak yang sesuai di dalam aturannya sumur itu. Nah, itulah tadi digambarkan dalam hadis itu yang diukur dengan selendang lah, dengan hal-hal yang ya seperti intinya mengukur sesuai dengan meteran pada saat itu ya, dengan selendang, dengan bla bla seperti itu. Kalau mencapai 2 kula sumur seperti itu, maka binatang yang mencemplung loh ya, yang bukan dipakai terus untuk dicemplungkan terus, binatang itu bangkai-bangkai bukan dicemplung, yang kecemplungan hewan seperti itu boleh digunakan airnya. Tentunya bukan dicemplungin terus, bukan ada terus di dalam. Nah, ini penyesatan yang digoreng oleh umat Paulus ini, apabila binatang itu dicemplungin terus ke dalam yang kotor-kotor itu. Nah, tidak seperti itu. Itu hanya pertanyaan untuk membahas masalah air yang digunakan boleh apa tidak gitu loh. Ya. Kalau airnya dicemplungin terus, kalau misalkan hadis Nabi ditanyakan kepada Nabi Muhammad, kalau sumur yang di dalam sumur Buddha itu dicemplungin terus airnya itu kotoran manusia, anjing, kucing, keledai itu, kemudian airnya boleh enggak dipakai? Tapi hewannya dicemplungin terus. Boleh enggak? Ya enggak, haram hukumnya. Tidak boleh gitu loh. Nah, tapi kan hadis Nabi Daud ini enggak seperti itu hadisnya. Hadis ini apabila kecemplungan hewan seperti itu yang dijatuhin bangkai keledai seperti itu. Ini penyesatan pikir yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini seperti ini, pengikut Paulus ya. Kita lanjut. Air itu adalah harus dihormati. Jadi sungai itu betul-betul menjadi bagian daripada kehidupan. Jadi tidak dibuang ke sana semua segala sesuatu gitu. Tetapi di tengah-tengah kita yang terjadi, sungai kita sekarang penuh yang nggak karu-karuan itu. Nah, walaupun di tengah kota, kita nggak berani menyentuh air itu gitu. Karena memang terjadi hal itu gitu. Nah, tidak ada yang bisa dibilangi, soalnya yaitu tadi dibenarkan bahwa bercampur dengan kotoran apapun tidak najis gitu. Nah, mungkin itu pendapat saya, Ibu Deborah. Apa itu nanti ya, mudah-mudahan nanti ada yang menjawab kenapa akibat perkataan itu sungai-sungai kita juga jadi kotor gitu. Oke, siap. Makasih Pak Debata, luar biasa banget. Nah, itu dia
air dari kita aja yang bersih dibilangnya najis dikarenakan mungkin karena kita ya. Tapi kalau dari mereka kayak gitu aja nggak dinajiskan. Pada dasarnya air itu suci, boleh buat wudu, berarti sholat ya. Oke, Nah, kan? Oke, itu tadi kan pertanyaan dari siapa, ibu siapa namanya? Oh, Debata. Bukan Debata, ibu siapa namanya? Aduh, lupa aku namanya. Deborah ya. Nah, Ibu Deborah ini kan sesat pikir juga ini. Sesat pikirnya di mana Ibu Deborah ini? Sesat pikirnya ini hadis sebenarnya pertanyaan dari umat kaum muslimin kepada Nabi Muhammad yang apabila air yang dicemplungin hewan-hewan seperti itu. Bukan hewan itu mencemplung terus, dicemplungin terus ke dalam, kemudian airnya dipakai, tidak seperti itu. Tapi air itu apabila terkena seperti itu boleh tidak digunakan. Nah, kemudian di sini kan berbicara tentang sumurnya. Nah, kemudian sumurlah yang diukur. Sumurlah yang diukur dalam hal ini gitu loh. Nah, berhubung sumurnya itu tadi diinformasikan di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa sumurnya itu diukur menggunakan selendang. Nah, itu berarti Nabi Muhammad nanti memberikan konfirmasi bahwa seperti ini. Kalau dalam Islam hitungannya harus 2 kulah. Ini sebenarnya berbicara tentang kaidah hukum. Kaidah hukum Islam yang diputar balikan, yang digoreng-goreng oleh umat terjemahan. Ya, kita lanjut. Kita sambut dengan Pak Kasih Karunia. Shalom Pak Kasih Karunia. Shalom Pak Kasih, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya Pak Waduh, Kasih. saya minta tuntutan nih dari Mbak Deborah ini. Masa saya sedang makan bahas yang begituan? Aduh, saya nggak tahu Pak kalau Bapak lagi makan, tapi pas aja temanya itu Pak. Jadi berarti saya yang salah strategi nih. Lanjut dulu sama rekan-rekan, saya makan dulu, selesaikan dulu, enggak apa-apa. Oke, silakan Pak, silakan. Oke. Kita sambut Pak Rajab, sapa Pak Rajab. Salam Pak Rajab, selamat malam. Halo Pak Rajab, selamat malam Pak Rajab. Ya, tapi kita tidak apa-apa, kita bersyukur saja kepada umat terjemahan ini ya. Karena mereka nggak mengenal hukum-hukum seperti ini. Dia tidak dibahas masalah daging anjing, daging kucing, daging babi, hukum-hukumnya. Bahkan kentut di dalam air pun tidak dibahasnya. Kencing di dalam air itu boleh apa tidak, nggak ada di hukumnya ajaran Kristen. Makanya dia kaget aja di dalam Islam itu kok lengkap sekali hukumannya, aturannya. Termasuk mengatur tentang air yang boleh digunakan dalam bersuci ini, boleh tidak digunakan kalau air yang terkena, yang termasuk dalam sumur seperti ini, sumur seperti yang saya digambarkan mudah ini ya, seperti ini, boleh tidak digunakan airnya. Artinya sumur yang kecemplung hewan seperti ini, bukan dicemplungin terus airnya gitu loh. Yang kecemplung seperti ini boleh tidak digunakan airnya. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Aduh, Pak Rajab kayaknya lagi. Di mute juga. Iya, Pak, buka mute-nya Pak, coba. Halo, Oke. selamat malam. Halo, udah jelas Pak. Halo Pak, selamat malam. Iya Bu, kalau menurut saya sih, kalau saya menanggapi Pak Jul tadi, itu mereka itu hanya jaga gengsi aja itu Bu, karena udah kebiasaan, udah terlanjur turun-temurun, jadi mereka merasa tubuh jasmani, kebersihan tubuh jasmani itu lebih penting daripada hati yang kebersihan rohani gitu loh. Dari secara manusiawi itu mereka hanya jaga gengsi aja. Padahal kalau kita mau lihat teman-teman kita yang naik ke tanah suci itu kan rombongan itu minum itu air kencing onta itu Bu, yang mereka beli itu. Ya kan. Nah, ini kembali manusia, umat terjemahan ini mengatakan umat Islam itu minum kencing unta. Sudah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, kencing unta itu menurut mazhab Syafi'i haram hukumnya. Jadi umat Islam di Indonesia nggak ada yang ke Mekah itu minum kencing unta, kecuali yang mau jadi pribadi yang di luar Islam
yang dalam mazhab Syafi'i saja. Kalau dalam Islam mazhab Syafi'i ya dia tidak mau minum kencing unta, haram hukumnya. Kalau di luar mazhab Syafi'i, di luar ajaran Islam yang mazhab Syafi'i, nah itu dia boleh meminum kencing unta. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, dalam ajaran Islam ini yang seperti itu tidak boleh, haram. Jadi tidak ada masalah lah. Hal ini sudah sangat jelas, umat Islam nggak ada di Indonesia itu meminum kencing unta. Ya, meminum kencing unta, kecuali ada orang yang coba menjalankan perintah seperti itu, atau dia dalam keadaan sakit yang tidak ada obatnya, itu boleh mengobati dengan kencing unta seperti itu. Ya, kita lanjut. Halo Bu. Silakan Halo? Pak, silakan. Iya Pak, silakan lanjut Pak. Biar Jadi, nggak feedback Pak, makanya saya mute gitu. Oke, lanjut Pak. iya, jadi kalau menurut saya itu mereka ya jaga gengsi aja. Kalau karena kebersihan tubuh jasmani itu, kalau menurut saya itu dari secara alami manusia itu pasti akan melakukan itu, gitu loh. Tidak perlu diperintah pun secara alamiah manusia akan melakukan kebersihan tubuh jasmani. Nah, ya kan. Di sini salah satu umat terjemahan mengakui bahwa di dalam ajaran dia tidak ada aturan yang mengatur hukum itu, gitu loh. Makanya dia mengatakan terserah manusianya saja, tergantung manusia. Jadi kalau manusia yang jorok, dia hidup di tempat yang jorok, ya dia bilang bagus juga. Kemudian manusia yang baik, katanya jalan hidup yang baik, ikutin juga. Jadi dia orang ini bunglon gitu loh, pelin-pelan. Artinya tidak ada aturan juga boleh. Kemudian apabila manusia itu menjalani hidup yang teratur juga baik menurutnya. Jadi dia tidak diatur, bebas aja gitu loh. Nah, beda dengan Islam. Islam diatur semua. Semua diatur, tertata rapi, baik, bersih, nggak kotor. Bahkan hal-hal apapun dia dibahas. Termasuk bersuci menurut ajaran Islam dibahas yang dalam sumur ini, masalah sumur Buddha ini dibahas ya. Kita lanjut. Tanpa harus perintah dari agama atau perintah dari siapapun gitu loh. Mungkin itu aja Bu, tambahan dari saya. Oke Pak, oke, terima kasih. Pak Roma 85. Shalom, selamat malam. Selamat malam Bu Deborah. Oke, apa kabar Pak? Iya. Nah, Ini ada dua hal yang mau saya soroti ini tentang hadis tadi. Kalau itu sudah habis, kalau nanti mereka ada yang masuk itu pasti lihat tafsirnya dong gitu. Jawabannya gitu. iyalah, udah jelas. Pokoknya muter minggu Pak. Jadi kalau tafsirnya nggak Nah, ya bisa. kan, ini kan mencoba untuk menyinggung tafsir. Padahal di ajaran mereka itu benturnya pahaman, nggak usah jauh-jauh lah. Siapa namanya? Tewuh itu loh, siapa namanya itu. Ada tewuhnya dengan ajaran yang lain kan berbeda-beda pahamnya. Ada paham monotes, ada tahan trinitas, macam-macam tuh. Oneness, segala macam, Josia tewuh. Nah, itu kan berbeda paham mereka sudah. Bermacam-macam paham dalam ajaran Kristen. Nah, itu karena dia tidak mempunyai tafsirnya menurut Alkitab itu. Makanya berbeda-beda sudah pahamnya. Bahkan dalam pahaman siapa yang baru-baru nih yang ngaku-ngaku nabi seperti Paul Jang, MKC, ya banyak sekali yang ngaku-ngaku nabinya itu karena dia pemahamannya karena nggak ada tafsirnya yang jelas di dalam Bible mereka, jadi memahami Alkitab itu semaunya sehingga munculkan pemahaman ada yang ingin menjadi nabi dan segala macam. Nggak usah jauh-jauh gitu loh, kita lihat seperti itu ya, kan banyak sudah contohnya itu ya. Kita lanjut kembali. Nggak menolong ya, tafsir sendiri gitu. Pokoknya umatnya itu lebih hebat dari wadah nabinya itu, semua itu. Benar. Iya, Pokoknya mereka makanya- aja yang benar, kita tetap sah itu. Iya, coba hal-hal yang busuk begitu sudah jelas-jelas halalkan, tapi pengikutnya ya nggak mau. Itu kan nggak nurut nabinya itu, makanya dia punya tafsir sendiri gitu.
Gitu. Hal-hal yang pokoknya yang benar itu mendukung, kalau yang nggak benar ya nggak mendukung, Pak. Udah intinya di situ. Hadis-hadis yang sahih atau yang nggak valid itu nggak bakal dibuang, Bu. Soalnya ada yang cocok untuk hal-hal yang bantahan yang lain gitu. Kalau nggak cocok ya jangan yang itu, pakai hadis ini gitu. Semua begitu. Iya, benar. Terus tafsir dari siapa? Tafsir dari siapa terserah. Dia pasti kan cari tafsir yang cocok gitu. Iya, benar. Ya contohnya semalam, Pak. Semalam udah jelas. Nggak tahu dan nggak mau tahu semua. Nah, terus waktu siapa itu juga bilangnya salah juga. Itu nggak diakuin sama Kementerian Agama. Kemana coba? Iya. Oke, saya jawab ya. Yang tidak diakui oleh Kementerian Agama apabila surah tersebut digambarkan oleh si teman-teman dari RAK itu mengatakan itu bukan kitab yang dalam Taurat, tetapi diinformasikan itu buku, katanya bisa saja buku hadis dari teman-teman tadi ya, Armando itu kan, itu dikatakan seperti itu. Itu salah pemahaman seperti itu. Departemen Agama itu sudah benar, tetapi jadi salah karena diartikan buku yang diartikan oleh teman-teman di RAK ini, Rumah Apologet Kristen, buku yang seperti buku-buku biasa. Padahal buku yang menurut Departemen Agama itu, kitab menurut Departemen Agama itu kitab yang merujuk ke dalam tafsirnya adalah kitab Taurat. Tetapi teman-teman dari RAK ini kan menyalah-nyalahin itu artinya. Artinya disalah-salahin, diputar-putar, bukan RAK lagi. Bukan kitab yang dirujuk ke dalam kitab Taurat. Ini yang saya katakan salah. Jadi arti tafsir dari Departemen Agama itu salah jadinya gitu loh. Disalahkan, diartikan lain oleh teman-teman di RAK ini. Kalau sesuai dengan jalur aja Departemen Agama benar, tetapi jadi salah gitu loh. Salah menurut saya karena diartikan bukunya itu, kitab itu diartikan buku oleh teman-teman Kristen ini, pengikut RAK ini, sehingga memunculkan arti tujuan dari tafsir Al-Quran tersebut bukan merujuk kepada Alkitab yang dirubah-rubah lagi, tetapi yang dirubah-rubah katanya buku, bisa saja itu buku hadis. Nah ini yang salah, karena dalam Departemen Agama itu kan mengartikan Alkitab itu kitab itu katanya buku itu adalah hadis Nabi, bisa saja dia bilang. Nah itu kan itu suatu penyesatan, namanya penyesatan kata, penggulingan kata yang salah gitu loh. Ini sudah saya jawab juga kemarin di dalam hal yang saya menjawab komen dari siapa namanya, Armando kan namanya, siapa namanya itu saya lupa tuh. Nah itu seperti itu ya, termasuk Ibu Deborah segala macam ini gitu loh. Dalam hal ini kan sudah sangat jelas sesat. Departemen Agama pun jadi salah karena disalahkan oleh teman-teman dari RAK ini gitu loh. Artinya memang kelihatannya sepintas salah, buku Alkitab itu kan buku, diartikan benar itu buku, tetapi dalam tafsir Al-Quran itu buku itu bukan berarti buku hadis, tetapi itu merujuk kepada tafsirnya yaitu Alkitab, yaitu kitab suci yang diturunkan dalam kitab, hal ini menurut Al-Quran itu Taurat gitu loh. Nah tapi orang-orang Kristen, umat-umat terjemahan nggak mau, itu bukan Taurat dia bilang, tapi itu buku yang merujuk ke buku hadis. Itu yang salah. Makanya saya katakan Departemen Agama bisa salah, bisa benar, sesuai dengan pemahaman teman-teman di Rumah Apologet Kristen. Kita lanjut. Menak aja disalahin kok, makanya dia lebih pintar dari orang-orang ahli-ahlinya itu salah kalau dia punya tafsir itu. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya mengenai hadis Nabi masalah sumur Buddha ini. Intinya begini, intinya sumur Buddha ini membahas tentang air untuk bersuci itu dulu. Yang kemudian air bersuci ini digali apabila ada pertanyaan yang bersumber dari hadis Abu Daud ini yang menanyakan oleh sahabat Nabi, menanyakan kepada Nabi bagaimana kalau air itu dicemplungin hewan-hewan seperti binatang bangkai, keledai, anjing, atau bekas kotoran perempuan dan bla bla seperti itu. Boleh enggak hukumnya air itu digunakan? Seperti itu gambarannya. Dan kemudian ini dibahas menurut pembahasan dalam hadis ini. Bila Anda lihat ke hadis selanjutnya itu yang membahas tentang sumur Buddha,
yang kemudian digali dari hadis Abu Daud itu sendiri mengenai aturan sumur bid'ah itu lebih mengutamakan, lebih mementingkan fokusnya kepada pembahasan kadar air, kedalaman sumur tersebut. Anda bisa cek dalam hadis itu menginformasikan bahwa ini loh yang dibolehkan apabila sumur itu dicemplungin, dimasukin oleh hewan, bukan dicemplungin terus, tetapi dicemplungin sekali dicemplungin tapi enggak lagi. Itu hanya sebagai contoh saja, itu pun sebagai contoh. Tetapi anehnya umat terjemahan menggoreng-goreng yang hasil contoh ini suatu kebodohan namanya. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.